Semangat pagi, mitra NASA dimanapun Anda berada. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditi terbesar di Indonesia yang memberikan sumbangan devisa yang luar biasa. Bahkan data 2015 ada 250 triliun hasil komoditi yang berasal dari perkebunan kelapa sawit. Saat sekarang kita berada di lahan pasang surut, yang dimana berdasarkan data yang kita miliki ada 20,1 juta hektar lahan pasang surut di Indonesia, yang dari 20,1 juta terdiri dari 2,07 juta hektar lahan pasang surut potensial, 6,71 juta hektar lahan sumpat masam, 10,89 juta hektar lahan gambut, dan 0,4 juta hektar lahan salin. Di Kalimantan Selatan, luas lahan rawa pasang surut sekitar 182.990 hektar. Di antaranya seluas 99.695 hektar berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Batola, dan 78.209 hektar itu sudah diusahakan, baik dari perkebunan kelapa sawit maupun lahan pertanian lainnya. Kita akan melakukan peliputan perkebunan kelapa sawit di lahan pasang surut di PT Barito Putra Plantation yang berada di Desa Antar Raya, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah tanaman yang menggunakan pupuk organik NASA. Kita akan melihat perbedaan kondisi aktual jumlah buah yang ada di tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit ini usia tahun 2012. Kita melakukan 2 percobaan. Yang pertama ada 5 jalur tanaman kelapa sawit yang menggunakan produk Super NASA Granul 30 kg per hektar, kemudian Super NASA 3 kg, dan Power Nutrisi 3 kg. Dari jumlah TBS bisa kita lihat tandan buah segar ada perbedaan yang sangat signifikan. Tanaman kelapa sawit yang menggunakan pupuk organik NASA dan tanaman kelapa sawit yang tidak menggunakan pupuk organik NASA. Dari jumlah TBS, kalau kita lihat dari depan, ini ada 4 jumlah tandan buah segar berdasarkan rumus praktis. Biasanya kalau kita lihat dari depan itu ada 4 TBS, maka di belakangnya ada 4 TBS. Rata-rata ada 8 tandan buah segar di tanaman kelapa sawit ini. Ini bisa kita lihat kondisi tanaman kelapa sawit yang tanpa menggunakan pupuk organik NASA. Dari jumlah TBS ini terlihat hanya 1 tetapi kondisi buahnya juga tidak normal mulai dari atas sampai bawah kondisi besarnya berondolan, berbeda dengan tempat yang tadi di awal kita syuting kondisi buahnya juga tidak normal dan jumlah TBS-nya juga sangat minim sekali. Dan ini sangat signifikan bahwa ternyata memang penggunaan pupuk organik NASA Super NASA Granul dan Power Nutrisi plus pupuk Super NASA biasa itu bisa meningkatkan hasil jumlah rata-rata TBS per pohon. Dilihat di sini hanya ada 1, di sana ada 8 TBS. Merupakan bukti bahwa penggunaan pupuk organik NASA selain meningkatkan berat janjang rata-rata, juga meningkatkan tandan buah segar per tanaman. Kalau ada perbedaan di sini hanya 1, di sana 8, berarti ada selisih 7 TBS yang lebih banyak dibandingkan yang tidak menggunakan. Dengan berat janjang rata-rata katakanlah 6 saja, 6 kali 7 berarti ada 42 kg per tanaman. Jika pokok produktif ini di atas 85%, berarti ada perbedaan sangat signifikan secara tonase bisa kita hitung nantinya. Katakanlah di sini ada 42 kg per pohon. Kalau ada 100 tanaman saja yang berbuah, itu berarti ada 4 ton TBS perbedaan antara yang tidak menggunakan NASA dengan menggunakan NASA. 4 ton per hektar untuk hitungan yang minimal dengan catatan 100 pohon rata-rata berbuah. Demikian mitra NASA sekalian, salah satu hal yang bisa kami sampaikan. Semangat pagi.